program acara Berkati Kota Kita di kesempatan sore hari ini masih terbuka di dan interaktifnya sampai nanti pukul 6 sore di 085724011372 di 085724011372. Dan ada yang menarik nih Mas Adi. Tadi ketika Mas Adi sampaikan sesuatu mengenai pelayanan di lapas maupun di rutan, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di melalui WhatsApp-nya di Radio Lobsosya FM. Yang pertama itu ada penanya atas nama Jafar Arif yang ada di Temanggung. Ini tetangga Jogja nih. Bagaimana mengawali pelayanan penjara ini sehingga bisa masuk ke beberapa lapas? Nah, apakah hanya di Jogja atau sampai ke kota-kota yang lain? Ya, oke. Mungkin sebelum dijawab pertanyaan ini, silakan Pak Adi bisa lanjutkan tadi ya ceritanya bagaimana program yang dilakukan Pak Adi dan teman-teman memuridkan ya ke warga binaan yang di dalam lapas dan rutan ini. Nah, ketika mereka sudah kan secara berkala kan mereka selesai masa tahanannya, keluar. Nah, itu bagaimana? Ada hubungan lebih lanjut atau seperti apa atau program yang lain lagi? Iya. Jadi terima kasih Pak Sam. Untuk mereka yang memang sudah selesai ya masa sekolahnya di lapas itu atau di rutan itu, kita memang ada tim yang selalu untuk kontak dengan mereka. Artinya bukan hanya kontak tapi mendatangi mereka untuk kita bisa pantau atau kita bisa bina mereka juga. Jadi ada tindak lanjutnya ya setelah kita keluar dari lapas ya. Karena kalau mereka sudah keluar, bukan hanya mereka, bukan hanya satu orang, tapi keluarganya pun akan kita layani sama-sama. Ya, karena sama-sama butuh ya. Betul, karena stigma, terus juga cara pemikiran, bagaimana orang yang dulu lepas dari lembaga pemasyarakatan atau dari lapas ketika kembali ke lingkungan, bagi orang itu dan lingkungan itu sama-sama tidak nyaman. Tapi ketika kita bisa hadir, artinya kita bisa pertama untuk keluarga inti, gitu ya. kita bisa kita bisa sampaikan hal yang apa yang kita kerjakan di dalam dengan bapak tersebut. Artinya kita bisa menjembatani ada hal yang mungkin itu luka, ada pemulihan, dan itu menarik. Jadi berarti Pak Adi dan teman-teman juga melakukan advokasi untuk keluarganya ya, ketika warga binaan ini pulang ke keluarganya atau mungkin lingkungannya. Jadi bagaimana mengurangi atau bahkan menghilangkan stigma diskriminasi terhadap warga binaan yang sudah selesai masa sekolahnya ya dalam tanda petik. Nah, jadi memang luar biasa ya, berarti tidak hanya sekedar memuridkan selama di dalam, tapi ketika di luar pun Pak Adi dan teman melanjutkan, dan dengan catatan tentunya selama mereka tinggal di Jogja ya. Betul. Kalau yang luar kota bagaimana? Kalau yang luar kota kita arahkan mereka kepada gereja yang kita kenal. Jadi tim di kota tersebut ditindaklanjutin. Contohnya kalau beliau pergi ke Bandung, kita punya teman di sana yang siap memfollow up mereka di situ. Jadi artinya mata rantai itu tidak terputus. Sehingga mereka bisa kita tetap pantau di situ. Berarti Pak Adi dan teman-teman juga ada jejaringnya di kota-kota. Betul. Jadi bagi Jogja Lovers yang dalam masa tahanan sekarang ya sebagai warga binaan barangkali nggak tahu warga binaan bisa dengerin radio nggak ya? Kalau tapi yang saya tahu pasti bisa sewa HP untuk dengerin Love Jogja online ya. Kalau radio sih susah lah tapi Love Jogja online bisa didengarkan di dalam rutan atau lapas ya. Jadi kalau ada warga binaan yang mendengarkan, jangan khawatir ya, ketika keluar dari warga binaan sebagai warga binaan sudah selesai, ada tindak lanjut ya. Betul. Baik, ya saya kira tidak hanya di kota Jogja ya, di banyak kota-kota besar saya lihat juga ada tim pelayanan yang melayani teman-teman semua yang ada di dalam lapas atau rutan. Ya, silakan tadi dijawab itu. Iya, saya akan ulang lagi pertanyaan atas nama Jafar Arif di Temanggung. Bagaimana mengawali pelayanan penjara ini sehingga bisa masuk ke beberapa lapas? Apakah hanya di Jogja atau sampai ke kota-kota lain? Baik, selamat sore Mas Jafar Arif. Terima kasih buat pertanyaannya. Ya, kita memulai dengan bagaimana, artinya gini, kita memulai pelayanan ke lapas dan rutan ini karena kita punya hati dulu. Artinya memiliki hati yang belas kasihan dulu. Itu yang pertama dulu yang kita taruh.
mungkin Mas Jafar ingat bahwa ketika Yesus mau memberi makan itu yang pertama yang muncul itu apa? Karena belas kasihan. Ya, jadi itu yang harus kita miliki dulu sehingga itu nanti Roh Kudus itu akan bekerja untuk berkarya dalam hidup kita untuk melayani mereka. Nah, setelah itu kita punya, kita cari atau kita berdoa untuk kita temukan teman-teman yang punya hati yang sama. Baik itu di dalam gereja, baik itu mungkin di lingkup persekutuan saudara, untuk mereka punya hati, punya beban yang sama untuk kita bisa melayani mereka. Dan setelah itu, kalau Mas Jafar ini ada di dalam gereja, bisa itu sampaikan kepada pemimpin yang ada pada Bapak Gembala untuk di blessing, ya di blessing untuk diberkati supaya pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Dan mulailah datang ke kunjungi ke lapas. Mungkin ada anggota jemaat yang bermasalah dalam hukum dan ada di dalam lapas. Itu dulu awalnya dikunjungi. Bisa jemaat, bisa teman, kenalan, siapapun. Jadi untuk latihan awalnya begitu ya Pak Adi ya. Betul. Jadi sehingga ketika kita nanti masuk, kita bisa melihat dan kita bisa berbicara dengan lapas tersebut, bolehkah kita melayani? Kalau memang di situ ada depaknya, bisa minta surat untuk rekomendasi dari mereka supaya kita bisa masuk ke sana. Iya, seperti itu. Ya, lalu ada pertanyaan yang menarik lagi atas nama Mama Ling yang ada di Surabaya. Apakah ada warga binaan yang dilayani itu berhasil hidupnya? Lalu bagaimana dengan warga binaan yang sudah bebas, yang pernah dilayani tetapi kembali lagi ke lapas atau ke rutan dan bertemu kembali dengan tim ini? Ya, terima kasih buat Mama Ling yang sudah memberikan pertanyaan. Ini pertanyaan yang menarik ya. Karena kami mengalami bahwa ada yang berhasil, ada yang berhasil, berhasil ada, dan tentunya lebih dari satu kan, jadi bertahun-tahun. Karena mereka menjadi pengusaha yang sukses, mereka menjadi pengusaha yang sukses, artinya ada yang dari titik nol, ketika mereka keluar nggak punya apa-apa, akhirnya mereka bertobat dan mau untuk dilayani, mau untuk mereka ngalami Tuhan kembalikan, dan mereka menjadi mitranya BUMN salah satu di kota ini ya. Jadi itu menarik sekali karena sampai sekarang pun ketika saya ngobrol bertemu, dia selalu artinya, ayo Pak, ada teman-teman yang lain yang butuh pekerjaan, bisa bareng dengan saya di situnya. Dan yang kedua, apakah ada yang kembali? Ada. Jadi saya tidak bilang bahwa semuanya berhasil, tidak ya. Ini berhasil kembali. Iya, berhasil kembali ya. Kembali ke dalam. Ada, dan bertemu dengan kami ada. Di tempat kami ini ada satu lapas S2 ya di dalam. Di lapas Cebongan ini ya, ada satu di lapas, saya tidak perlu sebut namanya. Itu dia mungkin paling lama. Keluar masuknya itu hampir ada 28 kali. Oh iya, keluar masuk. Ya, 28 kali. Dulu terlalu buru-buru keluar ya, belum selesai ya. Saya tidak tahu, tapi yang saya lihat dari orang ini adalah karena yang terakhir itu kami sudah kasih kontak, sudah kami kontak untuk kami antar, untuk kami layani. Tapi ketika kita antar dia ke stasiun, ya dia di stasiun tapi turun di tengah jalan. Dan ketika dia bukan orang Jogja Pak? Bukan orang Jogja, jadi orang Jogja. Bukan Surabaya ya? Bukan Surabaya. Kalau Surabaya bisa. Tapi rencananya mau ke Surabaya. Bisa dilanjutkan teman-teman di Surabaya untuk follow up. Akhirnya ketika kita antar bisa di terminal untuk dia pulang, karena kita udah kontak saudaranya yang mau dikunjungi, mereka juga sudah siap, tapi nggak nyampenya di lapas lagi, karena dia melakukan tindak kejahatan yang sama, kriminal. Iya, seperti itu. Jadi selalu ada, artinya bahwa saya belajar artinya gitu, bahwa walaupun itu dia berulang, tapi hati Tuhan itu tetap ada dalam diri. Tuhan selalu kasih kesempatan untuk bertobat. Betul. Dan tentunya Pak Adi dan teman-teman juga tetap memberi kesempatan juga kan, tetap mau melayani dan mengkonseling, mendoakan, memuridkan. Nggak bosen kan ya, kalau sudah keluar masuk 28 kali. Betul. Saya melihatnya nggak bosan, karena sebenarnya saya
Tuhan kapan ini orangnya ngalami keajaiban, tapi waktunya belum waktunya datang. Tuhan yang terbaik dalam dirinya. Ya, masih ada pertanyaan lagi atas nama Jagatari yang ada di Bali. Nah, apakah ini pelayanan rutin? Lalu bagaimana bisa sampai akses masuk ke beberapa lapas atau rutan yang sampai saat ini masih tetap dilayani? Lalu apa saja yang dilakukan saat melayani dan bagaimana respon dari warga binaan yang dilayani di dalam? Ya, terima kasih buat Mas Jagatari. Iya, Ini Mas Mbak Jagatari. Oh, Mbak Jagatari Ya. yang ada di Bali. Ya, pertanyaannya banyak sekali, tapi saya coba akan jawab satu persatu. Ya, yang pertama inilah pelayanan rutin. Jadi kami ini melayani hari ini ada Setiap 3 hari, lapas. Ya, setiap hari apa saja? 3 lapas dan 1 rutan. Hmm. Jadi kami melayani setiap hari Senin, Iya. hari Rabu, Iya. hari Kamis, dan Jumat. Ya. Jadi seminggu itu 4 kali. 4 kali rutin. Ya, dengan kami punya tim itu ada jadi kami punya ada sekitar 25 orang, dan itu saudaraku bukan hanya dari satu gereja. Iya. Tapi ini kami antar denominasi dan antar macam-macam. Artinya, tapi kami bersyukur kami punya tim yang solid, tim yang kuat, dan kami bisa membagi, kami bisa saling berbagi tugas untuk melayani untuk di kota ini. Ya, 25 itu yang terdaftar atau yang aktif? Itu yang aktif. Yang aktif. Yang ya. aktif, yang Kalau melayani. terdaftar lebih banyak ya, Ya, sebetulnya. betul. Jadi Oke. kami melayani bersama-sama dengan gereja-gereja yang lain. Beberapa gereja Ya. lain. Oke. Itu jadi Dan kenapa kok bagaimana tadi ditanyakan bisa masuk ke banyak Ya, tempat? akses bisa masuk ke beberapa Iya. lapas atau rutan, dan apa saja yang dilakukan saat melayani dan respon warga binaan yang dilayani sejauh ini. ya, karena kami punya akses itu karena kami bekerja sama dengan Departemen Agama, Iya. ya dengan Dirjen, dengan Bimas Kristen. Ya, kami datang, kami sowan, kami katakan, kami share bahwa kami punya pelayanan seperti ini bukan hanya bersifat bulanan atau jadwal dari Depak sendiri, tapi kami mau lakukan pelayanan rutin. Dan kami sudah punya bahan pengajarannya, kami juga punya materinya, kami juga punya pengajarnya. Ya. Jadi ketika kami datang ke Bimas, ketika kami sampaikan itu, mereka nanti saya akan kasih surat Ya, untuk jadi rekomendasi dari ya, Bimas rekomendasi, Kristen ya. setempat. Ya, jadi dari itu kami bisa masuk ke semua rutan atau lapas di kota ini. Yang ada warga binaan Kristianinya. Betul, Kalau nggak ada kan nggak. Ya, kan? ya, betul. Jadi yang ada warga binaan, warga Kristen binaan yang kita bisa layani di sana. Seperti itu. Yang dilakukan di dalam tadi mungkin Nah, singkat aja diulang. Mungkin Yang kami belum lakukan didengar itu dari- sifatnya itu pemuritan. Pemuritan. Ya, pemuritan itu kami ada 4 sampai 5 kelas, ya. Oh. Jadi mulai dari paling pertama itu adalah kelas berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan berbuah banyak. Itu. Banyak. Ya, jadi itu yang kami lakukan di situ. Dan materinya itu berkesinambungan. Sehingga ketika mereka keluar, kami juga sediakan ijazah atau sertifikat. Ketika mereka menyelesaikan satu bagian, contohnya berakar, kami siapkan sertifikat buat mereka. Karena kami menghargai akan jeripayah mereka, keseriusan mereka, kesungguhan mereka. Dan kami buat wisuda di situ. Ada wisuda. Iya, betul. Nah, ketika mereka keluar, tadi kan disinggung sedikit Pak Adi, ketika keluar dari lapas atau rutan mereka selesai itu, kan ada tindak lanjut. Nah, itu tindak lanjutnya tetap dilanjutkan pemuritannya berupa apa? Komsel atau seperti apa? Ya, kalau mereka sudah di luar, kita tetap lanjutkan dengan pemuritan. Kalau di tempat kami di GKKD, kita punya setiap hari Jumat itu kita kumpulkan mereka, orang-orang yang jadi bentuknya komunitas sel ya, bentuknya komunitas sel supaya mereka tetap bersama-sama dengan kita di situ dan kita lanjutkan pembinaan yang ada. Ya, jadi intinya di follow up untuk bisa dimuridkan lebih lanjut, bisa beribadah raya dan berbaur dengan jemaat yang lain gitu ya. Bukan hanya berbaur, tapi mereka juga kita arahkan untuk mereka punya hati untuk melayani di situ. Ya, jadi bisa juga nantinya jadi tim juga yang melayani. Ya, jadi saudara, dari tim kami yang 25 itu
ada beberapa itu yang dulu Ex-warga mereka binaan. ex-warga binaan. Oh. Nah, itu ya. Seperti itu ya. Masih ada pertanyaan lagi, Pak? Sudah Pak, sudah. Ya. Hanya baru 3 yang masuk. Ya, tentunya ada hal-hal yang menarik yang buat Pak Adi Gusman secara pribadi ya, yang berkesan selama pelayanan 9 tahun ya, 9 tahun Ya. bergumul dan melayani di pelayanan lapas dan rutan ini kepada warga binaan. Hal-hal yang satu hal yang membuat Pak Adi tetap kuat dan bertahan, dan barangkali ada kisah-kisah yang menarik yang berkesan ya, tidak pernah terlupakan begitu ya buat Pak Adi. Ya silakan nanti bisa diceritakan setelah kita dengar pujian yang satu ini. Baik, jujur semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 107.7 Lofjosha FM Making Liberator di program acara Berkati Kota Kita. Kita beri dulu sejenak, kita dengarkan dulu pujian di sore